Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube yang berbahagia, bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Hikmah Berbagi, dimana untuk kali ini Hikmah Berbagi akan membagikan tentang istikharah tasbih. Istikharah tasbih artinya meminta sesuatu petunjuk atau ilham kepada Allah melalui tasbih. Ada dua media untuk bisa melakukan istikharah tasbih. Yang pertama yaitu melalui tasbih, dan yang kedua melalui kacang siir. Dan untuk bisa melakukan istikharah tasbih ini ada beberapa bahan yang perlu kita persiapkan. Yang pertama tasbih atau kacang siir, yang kedua lapad istikharah, yang ketiga menu-menu hasil istikharah. Untuk mempersingkat waktu, langsung kita kepada caranya, dimana untuk cara yang pertama kita jelaskan melalui media tasbih. Untuk caranya silahkan sobat ambil wudhu. Setelah ambil wudhu, duduk bersimpu di tempat yang bersih menghadap ke kiblat. Kemudian tasbih digenggam di tangan kanan. Tasbihnya genggam di tangan kanan. Kemudian membaca lapad istikharah tasbih 7 kali. Saya contohkan, genggam tasbih ini, kita baca istikharah tasbihnya yang lapadnya wahuwallazi ya'lamu sirrakum wa ya'lamu ma taksibun. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala bis sama' wa huwa yusawwirukum bil arham kaifa yasha'u la ilaha illa huwal azizul hakim huwallazi ansa'akum. Itu lapad istikharah tasbih dibaca 7 kali sambil menggenggam tasbih. Setelah beres membaca lapad istikharah tasbih yang tadi, yang terakhir yang ke-7 kalinya, tiupkan kepada tasbih yang digenggam oleh tangan kanan tersebut. Ketika membaca lapad istikharah tasbih, hati bermunajat kepada Allah dengan tujuan kita ataupun tujuan orang lain. Kemudian setelah membaca 7 kali, tiupkan kepada tasbih yang ada di tangan kita. Dan untuk lebih jelasnya saya praktekkan langsung. Tasbihnya kita genggam, kemudian kita bacakan lapad istikharah tasbih yang tadi dibaca 7 kali. Bacaan yang terakhir, yang ke-7, ditiupkan kepada tasbih ini, ditiupkan. Setelah itu tasbih dijatuhkan di hadapan kita, ya, dijatuhkan di hadapan kita. Kemudian kita ambil lagi, ngambilnya seketemunya aja. Itu kita ambil seketemunya aja, ya. Kita ambil, jika kita pegang di sini. Ya, kita pegang di sini. Kita hitung 88. Kenapa dihitung 88? Karena jumlah menunya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi hitungan yang terakhir ketika kita ambil lagi itu tasbih, misalkan sisanya 1, yang terakhirnya 1 itu petunjuknya, itu ilhamnya itu hasil kalayan henteu hese.
Ini bahasa Sunda yang artinya kalau jatuh di satu, sisa satu, akan berhasil tujuan kita ataupun tujuan seseorang dengan tidak mengalami kesulitan. Kalau sisanya dua, namanya marij. Hasilnya itu nomor dua itu marij, yang artinya mual hasil sama sekali. Ketika hitungan terakhir tasbih diambil kita, setelah dihitung 88, sisanya itu ada dua. Ini artinya mual hasil sama sekali. Ini bahasa Sunda yang artinya tujuan kita ataupun tujuan seseorang itu tidak akan berhasil sama sekali total ini. Kalau sisa dua. Sisa tiga mustari. Ini mual hasil, tidak akan berhasil. Yang keempat juhal. Artinya mual hasil angin ngalaman hese. Mual hasil kecuali lama hasilnya. Yang kelima mustari, artinya hasil kalayan izin Allah, maksudnya akan berhasil dengan izin Allah. Yang keenam komar, artinya hasil kalayan izin Allah, hasil berhasil tujuan kita atau tujuan seseorang dengan izin Allah. Yang ketujuh sama hasil dengan izin Allah. Yang kedelapan sames, mual hasil, tidak akan berhasil. Itu menu-menunya. Jadi saya contohkan. Misalkan kita ambil tuh tasbih ada di sini nih, karena kita ngambilnya sembarangan. Kita hitung 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu kesananya kan tidak akan ada 8 tuh. Berarti itu udah jadi patokan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Udah habis. Berarti ini yang terakhir 8. Berarti di sini. Sames, petunjuknya tidak akan berhasil atau mual hasil. Misalkan sisanya 2 setelah 8. 1, 2. Berarti jatuhnya ke sini ya. Tergantung sisa ini. Kan kita ambil nih. Kita ambil. Kita gak tahu akan jatuh di mana tangan kita, udah sembarang aja. Kita ambil. Ya, kita ambil set gitu ya. Kita ambil. Misalkan di sini sama kayak tadi. Ataupun kita mungkin ngambil langsung di sini misalkan. Ini jangan dihitung 8 lagi. Udah berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti habis 5. 5 ini. Insya Allah bagi orang yang sudah dekat dengan Allah, dengan keyakinan, dengan cara istiaroh tasbih ini, petunjuk ini akan menjadi kenyataan. Tapi kalau kita merasa ragu, misalkan tujuan kita sangat kuat, ternyata pas kita hitung-hitung sesuai istiaroh tasbih, jatuhnya di sini misalkan sisa 1, tidak akan berhasil, kita masih penasaran, kita ambil lagi ininya. Ambil lagi. Kita genggam lagi, kita bacakan ayat ini lagi 3 kali, 7 kali. Setelah itu kita jatuhkan. Kita jatuhkan, kita ambil lagi. Yang pertama kasih kode. Yang pertama itu jatuhnya di sini ya. Kita kasih kode, kita bacakan lagi. Yang kedua misalkan setelah itu jatuhnya di sini misalkan. Terus kita ambil lagi, genggam lagi. Kita genggam lagi. Kita bacakan lapan istiarohnya lagi 7 kali. Tuh. Setelah itu
terakhirnya misalkan di sini. Berarti untuk istikharah hari ini, karena kita kurang yakin, kita 3 kali istikharah. Yang pertama hasilnya di 1, tidak akan berhasil. Yang kedua hasilnya di 5, hasil dengan izin Allah. Yang ketiga jatuhnya di 7, hasil dengan izin Allah. Berarti yang tidak berhasil 1, yang berhasil 2. Insya Allah, berarti ini yang lebih banyak. Insya Allah akan berhasil. Dan kalau kita masih ragu dan penasaran dengan hasil istikharah ini, kita lakukan istikharah tasbih ini selama 3 hari. Untuk hari yang pertama, kita telah melakukan istikharah ini selama 3 kali. Hasilnya di sini, di sini, di sini. Kita tunda. Kita lakukan lagi besoknya. Besok harinya kita lakukan lagi selama 3 kali lagi. Misalkan untuk hari yang kedua, yang pertama jatuhnya di sini. Kita kasih kode lagi ya. Kita kasih kode lagi di sini. Yang keduanya misalkan di sini. Yang ketiganya misalkan di sini. Itu untuk hari yang kedua. Ya. Untuk hari yang kedua. Ini taruh dulu, simpan dulu. Besoknya lagi, hari yang ketiganya kita lakukan lagi. Karena kita masih penasaran, kita lakukan lagi. Ya. Kita lakukan lagi. Untuk istikharah yang pertama di hari ketiga, misalkan di sini jatuhnya. Terus yang keduanya misalkan di sini. Gitu ya. Yang keduanya di situ, yang ketiganya misal ini kan, misal di sini misalkan. Berarti ini semuanya hasil istikharah selama 3 hari. Untuk 1 kali istikharah kita lakukan 3 kali. Berarti 3 kali 3 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Dari keseluruhan 9 ini, kita ambil yang terbanyak ya. Yang tidak akan berhasil 1, ini sama tidak akan berhasil 2 ya. Ini sama tidak akan berhasil kecuali mengalami kesulitan kelamaan 3 ya. Dan ini 1, 4 ya, yang tidak akan berhasil 1, 2, 3 dan ini 4. Ada 4 semuanya ya. Berarti yang tidak akan berhasil itu ada 4. Terus sisanya kita hitung. Ini ada 2 hasil dengan izin Allah 2. Ini ada 2 hasil kalian izin Allah 4. Ini 1 hasil dengan izin Allah. Berarti di sini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Karena ini yang terbanyak. Ini yang terbanyak. Ini kalah. Berarti yakinlah kita sesuai dengan istikharah yang kita panjatkan selama 3 hari. 1 harinya kita beristikharah 3 kali, hasilnya lebih banyak kepada berhasil. Berarti insya Allah tujuan kita ataupun tujuan seseorang itu insya Allah akan berhasil. Itu kalau kita merasa ragu. Tapi sebenarnya istikharah tasbih ini 1 kali.
Sebenarnya satu kali ketika kita baca, jatuh di sini ya udah di situ, jatuh di sini ya udah di sini, ya. Ataupun 3 kali. Karena kita masih penasaran, lakukan seperti tadi. Ini saya lakukan terkadang ada seseorang yang ke rumah. Seseorang tersebut misalkan mau berobat, keluarganya sakit parah, udah menahun misalkan, ya, keluarganya sakit, terus minta diobatin gitu ya. Karena penyakitnya sudah lama, saya biasa melakukan istikharah ini. Saya minta petunjuk kepada Allah, apakah ketika saya mengobati orang yang sakit tersebut, yang sakitnya sudah lama tersebut, akan berhasil? Apakah tidak akan berhasil? Apakah hasil dengan keadaan lama ataupun bagaimana? Saya lakukan istikharah ini. Dan ketika hasilnya jatuh di sini misalkan, tidak akan berhasil, saya kan punya aba-aba. Oh, berarti orang yang sakit ini ketika saya obati akan mengalami begini gitu ya. Bahkan saya kalau jatuh di sini ya, sini misalkan di maris, mual hasil sama sekali, saya sarankan orang tersebut mencari orang lain untuk pengobatan keluarganya. Mungkin kalau diobati sama kita, orang tersebut tidak akan sembuh dari sakitnya. Mungkin kalau berobatnya ke orang lain, kan lain orang, lain lagi gitu. Mudah-mudahan bisa berhasil. Karena ketika saya istikharah tasbih, hasilnya di sini akan sulit bagi saya. Sobat YouTube yang dirahmati Allah, ini adalah istikharah tasbih. Kembali kepada sobat YouTube, mau percaya mau tidak silahkan, tapi insya Allah istikharah tasbih ini ada gurunya ya. Dan saya biasa melakukan ini kalau kita punya tujuan apa saja. Kalau mau mencoba silahkan, seperti yang telah saya jelaskan. Dan kalau ada yang penasaran atau tidak mengerti, silahkan tanyakan saja di komentar atau langsung ke WhatsApp saya. Insyaallah saya bantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.